$1 kenaikan minyak dunia akan mendorong. Ini otomatis ya, bukan karena apa-apa. Karena harga 3-4 triliun subsidi energi naik. Wow, hanya $1. Hanya $1. Wow. Kalau $10 bisa hampir 40 triliun. 40 triliun. Bahayanya juga bakal berisiko juga ke daya beli kita juga. Pasti. Jadi pertamanya kan dari situ, kemudian bayangkan subsidi ini kan sebenarnya menekan supaya harga BBM kan nggak naik. Iya benar. Kalau kemudian subsidi dipertahankan sebesar 121 nggak salah ya tepatnya, itu mau tidak mau kan harga minyak pasti menyesuaikan kan di pasar. Betul. Apakah mau dilempar ke pasar rumah tangga yang menanggung, atau pemerintah lewat subsidi dinaikkan, atau pengusaha. Sebenarnya tinggal 3 ini pemerintah kan. Siapa yang akan menjadi menanggung ini, atau dibagi bareng gitu. Ke rumah tangga dibagi, ke pemerintah juga fiskalnya supaya tidak terlalu besar. Apalagi kan Fitch kan udah ngeluarin tuh. Kan nah itu kan jangan sampai melebar lagi katanya defisitnya. Kan pemerintah juga harus menahan itu. Tapi dilematis sisi lain, kalau energi naik, apalagi daya beli masyarakat sedang seperti ini, ditambah menjelang Ramadan dan Lebaran. Dampaknya lebih kepada sosial juga begitu yang akan dialami masyarakat. Ketika misalnya terjadi ini, pasti tekanannya itu tidak hanya tekanan ekonomi. Lama-lama ke sosial. Kalau sosial kemana lagi? Ke stabilisasi. Itu dia yang itu sebenarnya yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Nah Pak Rizal, kalau kita lihat dari kekuatan APBN kita, begitu kan pemerintah juga masih pede begitu ya dengan adanya gejolak ini, dengan tidak menaikkan harga BBM, kemudian fluktuasi rupiah juga katanya masih tetap terjangkau begitu. Nah Anda melihat bagaimana sebenarnya kemampuan APBN kita di satu sisi penerimaan tadi yang juga disorot oleh Fitch Rating, tapi di satu sisi kan memang kita masih terus berupaya nih yang meningkatkan penerimaan di paling tidak kuartal 1 ini begitu. Iya, kuartal 1 ini memang challenging ya bagi pemerintah. Bahkan kan sebenarnya masa-masa di mana penerimaan kan digenjot ya. Supaya untuk pembiayaan triwulan 2, 3, 4. Karena pembangunan kan biasanya begitu nih. Ya. Tetapi pemerintah kan kemarin menggunakan SAL. Dan memang triwulan pertama biasanya penggunaan SAL. Cuma SAL ini kan sekarang untuk likuiditas nih. Ya kan biasanya kan SAL itu ada di Bank Indonesia itu 450 triliunan. Biasanya sekitar 100-200 triliun digunakan untuk triwulan 1. Tapi sekarang kan untuk mendorong likuiditas. Bahkan kemarin kan diambil 75 triliun kan, 70 triliun gitu ya untuk pembiayaan ini. Nah, pembiayaan ini kenapa sampai menggunakan SAL? Karena kan ketat sekali nih. Katakanlah di APBN itu kan sudah ada pos-posnya gitu ya, dan tidak sembarangan merealokasi, memindahkan gitu ya, sehingga memang tight sekali gitu. Jadi ketika misalnya harga minyak naik, kemudian ini naik, subsidi terhadap BBM atau terhadap energi naik, maka fiskal juga tambah kenceng kan, tambah berat gitu menanggung ini. Maka pemerintah dengan budget yang terbatas, dia harus mencari alokasi-alokasi anggaran yang notabene harus bisa membiayai triwulan pertama ini. Jadi triggernya memang bayangkan triwulan 1 sekarang itu momennya banyak sebenarnya. Gongsi Pacai, ya, terus juga Nyepi, terus Lebaran, Ramadan. Dulu kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, biasanya sama triwulan 2 tuh nyambungnya, kan kehitungnya kan biasanya bulan April, Lebaran. Nah sekarang kan triwulan 1, sebenarnya momen itu harus dimanfaatkan betul untuk mendorong perbaikan consumption, ya melalui apa? Nah ini stimulus-stimulus yang produktif harusnya. Nah apakah pemerintah kemudian memanfaatkan momen ini? Nah nampaknya memang men-trigger kemarin kan sekitar 12 triliun. Ya. Katanya mau tambah lagi 100 triliun. Nah kan mau ditambah lagi stimulus ya lewat Himbara. Tapi ternyata kan lihat dari historis tahun lalu, ya ternyata bukan urusan likuiditas, tapi serapan kredit terhadap likuiditas
perbankan gitu. Toh perbankan itu nggak kekurangan uang. Betul. Iya benar. Cuma yang kurang itu bagaimana diserap oleh pengusaha masuk ke sektor real. Iya. Itu sebenarnya menjadi challenging-nya. Besar banget Jadi ya. kalau ditambah 100 lagi jadi 300 triliun katakanlah. Ya bukan itu sebenarnya problemnya. Iya. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi problem dari oke lah dunia usahanya, industrinya, kalau Pak Rizal sendiri melihat ada bottleneck di mana? Apakah sebenarnya serapan kreditnya juga lancar, jalan begitu, atau ada hal lain sih? Atau sebenarnya duitnya masih ngendep aja tuh di bank? Saya kira uang itu kan nggak boleh ke sektor non produktif. Betul. Kan begitu mandatorinya ya. Ketika artinya si pelaku usaha ini harus betul-betul yang sektorial dan produktif gitu. Nah, sektor produktif ini justru tantangan nih. Pertama dari sisi kan gini, produsen atau pengusaha mau men-scale up usahanya, pasti kan marketnya dong. Iya. Nah, marketnya ini sedang terdistorsi nih. Iya. Jadi daya beli masyarakat kan sedang kondisi Slow down. Nah, pengusaha kan tidak mungkin dia memproduksi barang melebihi dari permintaan ini kan. Kalau itu kan nanti bisa harganya murah kan, semakin banyak suplainya nanti harganya turun. Iya. Meskipun daya belinya turun ya nggak akan beli juga, uangnya nggak ada gitu. Nah, nampaknya itu juga berpengaruh. Yang pertama itu ya. Jadi yang kedua itu karena suku bunganya tidak kompetitif. Ya kan 4,75% ya sekarang. Meskipun Bank Indonesia menurunkan, tapi Bank Indonesia memang ingin menstabilkan, menjaga stabilitas. Tapi ternyata angka itu masih dinilai oleh para pengusaha itu tinggi. Nah, itu juga menjadi challenging gitu ya bagi pemerintah. Apakah suku bunga mau karena gini ya, akan sangat baik kan suku bunga itu relate dengan inflasi. Nah, itu dia barusan mau dibahas tuh. Menarik ya. tuh. Jadi kalau inflasi kita kan kemarin sebenarnya lagi bagus tuh. Iya. Rendah, harusnya turunin. Ya. Kalau kan gini, kalau inflasi itu relatif, jangan sampai gini. Inflasi turun, ini naik, ya pasti itu. tolak belakang. Ketika sekarang kan naik lagi nih Februari, inflasinya naik. Udah overshoot lewat dari target. Benar, itulah yang kemudian sekarang Bank Indonesia pasti mempertahankan lagi. Iya. Pasti mempertahankan lagi. Iya, Kalau solusinya, kalau naikin mungkin terlalu berat juga kalau naikin ya. Segini aja udah berat gitu ya serapan dari para pengusaha gitu ya untuk ngambil kredit perbankan. Tapi walaupun larinya kan harusnya ada arah ke pengusaha kan larinya, tapi kan selama ini juga kita lihat kan ada yang larinya ke KPR, ada yang larinya mungkin kayak beli mobil-mobil atau apa kan. Nah, larinya rata-rata ada kesana juga tuh. Iya, memang harapannya kan tidak hanya produktif ya, tapi kan mandatorinya ke produktif supaya mendorong kan. Betul. Artinya harapannya supaya sektor-sektor padat karya kan terdorong gitu ya untuk memperbaiki penyerapan tenaga kerja, income, karena consumption-nya kan memang sedang rendah. Kan memang solusi income rendah itu bukan hanya pajak diturunkan, pajak penghasilan ya maksudnya, tapi kan income-nya harus naik atau jumlah orang yang mendapatkan income-nya diperbanyak, lewat tenaga kerjanya diperbanyak kan gitu, dengan lapangan usaha yang diperbanyak. Harapannya kan uang 200T itu kan itu.